Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada kelas manajemen B ya. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Seperti biasa kita mengawali ucapan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama dan yang paling utama kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga atas kudrat iradatnya lah kita hari ini diberikan kesempatan dengan berbagai macam nikmat ya, nikmat bisa menghirup udara pada siang hari ini, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya pada kesempatan hari ini dalam keadaan karunia dan berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau ya. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya, amin. Jadi mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen B ini, pokok bahasan kita hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sepakati dan merupakan kontak lagi di pertemuan pertama. Pada hari ini pokok bahasan kita adalah perbankan syariah, perspektif sosial, ekonomi dan budaya ya, sosial kultur. Dan bicara perbankan syariah ini sudah agak sedikit implementasi dari transaksi syariah, baik itu dengan prinsip titipan wadiah yad adumanah dan wadiah yad amanah. Nah, biasanya nanti di perbankan syariah wadiah yad adumanah maupun wadiah yad amanah itu ada dalam produk simpanan ya, atau tabungan. Nah, untuk simpanan uang ya itu biasanya menggunakan wadiah yad adumanah ya, bukan wadiah yad amanah. Nah, kalau wadiah yad amanah biasanya ada produk-produk penitipan barang ya, atau benda-benda berharga seperti sertifikat rumah, tanah, kemudian BPKB, kemudian emas, berlian dan lain sebagainya ya, itu wadiah yad amanah. Karena tidak boleh digunakan, harus disimpan saja di brankas besar, lemari besar, dan harus dijaga serta dirawat. Kemudian si penitip ini dikenakan biaya ya. Dan produk ini biasanya ada dalam bentuk safe deposit box ya, safe deposit box. Nah, kemudian untuk simpanan tabungan sendiri jarang sekali menggunakan wadiah yad amanah karena sangat tidak logis ya. Jadi ada simpanan uang, malah bukannya dapat bagi hasil tetapi dikenakan biaya titip gitu ya. Jadi jarang, kalaupun dipaksakan ada, tidak akan laku produk seperti ini ya. Jadi yang ada wadiah yad adumanah ya di perbankan itu. Wadiah yad adumanah pun ini dana yang ditabungkan itu boleh digulirkan, boleh digunakan oleh pihak perbankan ke dalam bentuk-bentuk kredit, pembiayaan maupun aktiva lainnya. Tetapi dari pihak manajemen bank tidak ada keharusan untuk memberikan bagi hasil ya. Maka dari itu jika Anda ingin menabung, menyimpan baik giro, deposito, kemudian simpanan, jangan memilih dengan transaksi syariah dengan prinsip wadiah ya. Karena tidak akan mendapatkan bagi hasil. Walaupun memang wadiah yad adumanah ini akan mendapatkan bonus ya, tapi kan sifatnya bonus, tidak menjadi sebuah kewajiban dan tidak ada perhitungan-perhitungan yang baku untuk setiap bulannya mendapatkan berapa-berapanya ya gitu.
Kemudian di perbankan syariah juga akan implementasi transaksi syariah yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok dalam presentasi sebelumnya, itu transaksi syariah dengan prinsip jual beli ya. Atau sebelum jual beli ada prinsip kerjasama usaha gitu ya. Dan untuk prinsip kerjasama usaha di perbankan biasanya banyak sekali diimplementasikan dalam produk-produk pembiayaan atau kredit ya. Dari dalam sisi penghimpunan dana atau funding ya, dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito maupun giro itu tidak ada, jarang ya produk, bahkan tidak ada, bisa dikatakan tidak ada dalam produk simpanan kerjasama usaha ya. Ada juga untuk simpanan mudharabah mungkin ya, mudharabah. Jadi maksud saya tidak kayak seperti musyarakah, mukobaroh, tidak ada dalam bentuk simpanan. Hanya mungkin kerjasama usaha dari bentuk simpanan mudharabah saja. Jadi bentuk mudharabah sebenarnya musyarakah juga memungkinkan ya, simpanan musyarakah, karena bentuk musyarakah itu investornya sama mudoribnya sudah sama-sama menanamkan modal, sementara bank juga sudah memiliki modal. Nah, cuma di musyarakah memang ada kewajiban baik sohibul mal ataupun investor ataupun penabung yang juga harus ikut serta dalam pengelolaan usahanya, sementara nasabah kan tidak akan ikut mengelola. Nah, begitu ya. Jadi kebanyakan sih kalau kita lihat ya dalam brosur itu hanya simpanan mudharabah saja ya. Di, jika Anda masih penasaran, silakan Anda berkunjung ke beberapa perbankan syariah di tempat domisili tinggal Anda ya, dan di situ ambil brosurnya apa nih produk-produk yang ada di simpanan. Nah, kalau wadiah tadi sudah saya sampaikan ya, prinsip wadiah. Kemudian apa ada simpanan musyarakah atau simpanan mukobaroh, musyakoh ya, kerjasama di bidang pertanian sangat jarang ya. Kebanyakan saya mengambil brosur itu dia mengimplementasikan transaksi syariah dengan prinsip mudharabah untuk disimpanan. Nah, jika untuk di pembiayaan atau di kredit ya, nah itu jadi di brosur ada bentuk-bentuk pembiayaan. Transaksi syariah dengan menggunakan prinsip kerjasama usaha banyak di situ ya. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada mukobaro, ada musyako, banyak ya. Walaupun dalam realisasinya terkadang alokasi untuk sektor kredit atau pembiayaan kerjasama usaha sangat sedikit. Nah, ini lebih ke market, lebih ke orientasi bisnisnya, karena jika perbankan banyak investasi di kerjasama usaha, apalagi usahanya tidak stabil, ini berisiko besar terhadap pendapatan yang diperoleh oleh bank. Sementara bank juga punya biaya-biaya operasional, apalagi ada biaya tetap ya, seperti gaji karyawan, kemudian biaya listrik, biaya bayar gedung, penyusutan peralatan dan perlengkapan. Nah, ini harus dibayar. Mau ada keuntungan mau tidak ini kan sudah pasti keluar, sehingga dari sisi bisnis maka pimpinan bank sangat tidak mau mengambil terlalu resiko gitu ya. Secara syariah tidak salah sebetulnya, tapi ini lebih kepada orientasi bisnis. Makanya pembiayaan kredit dengan alokasi kerjasama usaha sepertinya agak sedikit prosentasenya dikurangi. Nah, biasanya perbankan dalam bisnis plan-nya ini banyak mengalokasikan untuk pembiayaan kredit dengan prinsip jual beli. Nah, ini prinsip jual beli ini menjadi transaksi syariah dengan prinsip jual beli yang ketiga tadi, titipan, kerjasama usaha, dan jual beli. Karena di jual beli ini lebih pasti ya, dan bukan bunga tetapi margin ataupun laba ya yang diperoleh. Cuma memang dalam melaksanakan murabahah ini harus memenuhi rukun dan syarat. Salah satu rukunnya adalah ada penjual, ada pembeli. Nah, ini ada mungkinnya penjual pembeli ada. Nah, cuma biasanya yang agak rancu adalah objeknya. Objeknya itu tidak selalu ada di hadapan. Selalu ada yang mengeluarkan wakalah, mewakilkan. Dan agak samarnya itu yang mengkuasakannya itu yang diberi kuasa calon pembeli gitu. Jadi khawatirnya yang diberi kuasa adalah calon pembeli, bisa saja kan dia tidak membelikan ke spek yang tadi sudah ditentukan, walaupun kwitansi sebenarnya kan bisa ditulis apa saja. Dan yang kedua, kalau ada tingkat harga yang lebih rendah dia akan rawan, kalaupun mau mengkuasakan karena kita sebagai penjual, petugas bank sangat terbatas dengan jumlah pegawai misalkan, kalaupun mau mengkuasakan harusnya kepada pihak ketiga, jangan kepada calon pembeli. Mungkin Anda di sini agak
pusing memang harus simulasi ya, dan harus lihat ke tataran praktisinya, terutama di dunia perbankan. Tetapi memang prinsip jual beli ini banyak sekali diminati, mengingat keuntungannya lebih pasti. Seperti misalkan ini kita beli air mineral ini misalnya 2.000. Nah, orang warung jual 3.000. Kan ada 1.000 tuh ya, modalnya 2.000. 1.000 per 2.000 modalnya berarti 50%, setengahnya tuh dari modal. Berarti 50%. Apakah ini yang 50% disebut dengan riba? Tidak kan? Ini menjadi margin ataupun laba, profit ya. Yang karena wa halal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Tapi hati-hati dalam melaksanakan hukum jual belinya gitu ya. Biasanya barang yang dijual belikannya itu belum belum muncul ya. Nah, walaupun ada pertanyaan bagaimana dengan bisnis online karena barangnya belum ada di hadapan kita. Nah, kalau itu kan speknya terbayang ya. Dan memang nanti kalau tidak sesuai spek pas datangnya ada khiar ya. Ada khiar, ini adalah kewenangan dari pembeli untuk membatalkan karena sebab-sebab tertentu. Misalkan spek yang diperoleh, yang didapat ternyata tidak sesuai dengan yang di spesifikasi atau yang dijanjikan, itu ada hak menolak, mengembalikan atau retur ya, seperti itu. Itu lebih teknis harusnya di mata kuliah berikutnya ya, tapi sekarang garis-garis besarnya aja dulu gambaran. Nah, kemudian di prinsip jual beli juga ada banyak ya caranya. Ada buy istisna, ini yang sering dilakukan oleh BTN Syariah, itu buy istisna. Jadi jual beli barang-barang yang sebetulnya belum ada tapi minta dibuatkan inden. Nah, biasanya BTN Syariah bermain di perumahan ya. Jadi pada saat ada calon pembeli yang beli itu kan bentuknya masih bentuk coupling, belum rumah ya. Baru setelah dia booking, kemudian DP dan lain sebagainya baru dibuatkan. Nanti setelah beres baru dibeli. Cuma di sini terjadi murobaha atau buy istisna paralel. Nah, paralel itu begini, jadi si pembeli minta dibuatkan kepada pihak perbankan, nanti kalau udah beres akan dibeli, tapi dicicil atau ditangguh. Tangguh di sini bukan berarti tangguh kuat ya, tapi ditangguhkan, dicicil. Nah, kemudian setelah sepakat, maka si pihak perbankan juga minta dibuatkan kepada developer gitu. Kecuali kalau BTN ya, BTN ini memiliki divisi bagian pembuatan rumah. Oh, berarti di situ tidak terjadi buy istisna paralel ya. Artinya inden lagi gitu, minta dibuatkan lagi. Tetapi bagi beberapa bank yang memang tidak punya divisi pembuatan rumah, mereka akan minta dibuatkan lagi kepada pengembang, kepada developer ya. Nah, di sini terjadi buy istisna paralel. Nanti setelah beres pesanan tadi, rumah tadi, maka akan dibayar oleh pihak bank. Nah, misalkan berapa lah gitu dibayar. Nah, pihak bank membeli rumah tadi karena untuk dijual kembali kepada nasabah. Cuma kalau bank tadi ke developer tunai, kalau bank menjual kepada nasabah itu nasabah bayarnya kredit. Nah, gitu. Tapi itu termasuk dalam kategori jual beli. Dibeli dari developer 100 juta misalkan, nanti dijual kembali kepada si konsumen itu 150 juta, boleh kalau memang si pembelinya eh, mau ya, atau kayak tadi tuh Aqua tadi kan belinya 2.000 dijual 3.000. Cuma si perbankan si nasabah tadi kan bayarnya cicil, ditangguh ya, tidak tunai seperti bank tadi bayar ke developer. Nah, ini beberapa keuntungan ini tidak termasuk. Jadi tidak ada nanti si nasabah ini yang beli rumah, Pak, karena omset saya kecil maka bagi hasilnya. Karena di sini bukan kerjasama usaha ya, tapi di sini jual beli. Makanya mau ada hal-hal yang rugi pun itu tidak terlepas dari sistem bagi hasil karena ini jual beli gitu. Nah, kalaupun tidak mampu ada hal-hal misalkan di PHK yang belinya ya tidak punya kemampuan untuk mengangsur membayar angsuran cicilannya, ya di sini tidak berarti bukan bagi hasil yang berkurang karena bukan ke sistem kerjasama usaha tapi jual beli. Di sini yang mungkin akan diperingan adalah cara angsurannya saja, mungkin bisa rescheduling atau restructuring atau mungkin juga reconditioning atau lain sebagainya. Tidak akan berhubungan dengan bagi hasil yang menurun, tidak, karena di sini bukan akad kerjasama usaha ya, begitu. Kemudian prinsip jual beli lainnya juga selain buy istisna ada buy salam, ada buy musawama, ada buy bistaman aja dan lainnya. Kemudian di perbankan juga ada implementasi transaksi syariah dari prinsip sewa ya, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kemudian ada prinsip jasa banyak ya, ada payment point online bank, kemudian ada
transfer, m-banking, kemudian bayar pulsa, bayar kuota, bayar listrik, dan lain sebagainya, itu jasa-jasa. Ada juga wakalah, ada kifalah, ada hiwalah, kemudian juga ada rahan gadai syariah. Ya. Ini merupakan jasa-jasa yang dimiliki oleh pihak perbankan dalam rangka mengimplementasikan ekonomi syariah, terutama muamalah ya. Nah, kemudian ada transaksi syariah kebajikan, ada kode pinjaman. Nah, kalau pinjaman pinjam 1 juta, mulangnya 1 juta lagi. Nah, itu ya, karena di situ akadnya bukan tijaroh. Kalau yang tadi wadiah, kemudian apalagi kerjasama usaha dan jual beli, itu tijaroh ya, artinya dia itu bisnis, orientasinya profit ya. Tapi kalau kode dan kode hasan ini karena kebajikan menggunakan akad tabaru atau nirlaba. Artinya non profit, jadi orientasinya tidak ke profit. Ya, ini yang disebut dengan sosialnya, gitu ya. Ada pinjaman, karena kalau pinjam kan, kalau kita pinjam Infokus dari lembaga, pinjam sepidol, nanti kan mulangin sepidol. Nah, kalau pinjam 1 juta, mulangin 1 juta. Nah, untuk pinjaman Qardho Hasan, kalau pinjam 1 juta, kemudian nggak mampu, dihibahkan. Nah, cuma biasanya ini orang-orang tertentu yang termasuk dalam 8 asnaf. Seperti itu. Nah, untuk teknisnya sebenarnya harus ada perkuliahan selanjutan ya, karena kalau di sini hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Begitu saya kira untuk implementasi perbankan. Nah, kaitannya dengan perspektif sosial masyarakat Indonesia, kemudian budaya masyarakat Indonesia, saya kira hari ini kelompok 8 yang terdiri dari Agus Wirawan, Amalia Dwi Putri, dan Fauzi Rahman, kemudian Putri Aliza Saputra. Nah, ini akan mempresentasikan hari ini di hadapan kita ya tentang perbankan syariah dari perspektif kultur ya, budaya ya masyarakat Indonesia. Dan kepada Agus Wirawan dengan NPM D12104-661, kemudian Amalia Dwi Putri dengan NPM D12104-578, kemudian Fauzi Rahman ya dengan NPM D12104-680, kemudian ada Putri Aliza Saputra dengan NPM D12104-633. Saya sepersilahkan untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya, dan saya mohon izin ke belakang dulu untuk memberikan kesempatan kepada kelompok 8 dalam rangka mempresentasikannya. Jadi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sukmayadi SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah Islam, dan juga rekan-rekan manajemen 2B yang saya banggakan. Pada pertemuan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perbankan syariah perspektif sosiokultur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Putri sebagai moderator pada yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini, dan ada rekan saya yaitu Agus Wirawan, Fauzi Rahman, dan Putri Aliza Sapitri. Baik, bagaimana perbankan syariah perspektif sosiokultur itu? Pada awalnya, pendirian institusi keuangan syariah dimulai pada pertengahan tahun 1940-an. Di Indonesia, pelembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai relevansi sosiokultur akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Kepada Fauzi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin kedua, relevansi sosiokultur. Perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari kehidupan kearifan lokal atau sosiokultur masyarakat. Ekonomi tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan proses interaksi evolusioner dari sebuah komunitas. Berbeda dengan ekonomi Islam, ia tidak lahir secara evolusi, tetapi bersumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada komunitas dunia. Poin ketiga, memahami kearifan kultur lokal. Dalam masyarakat beradab, budaya dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal
Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas bisnis, ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bisnis tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pauji. Selanjutnya pembahasan mengenai pengembangan perbankan syariah yang akan dijelaskan oleh Saudara Agus Wirawan. Pada Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin keempat, pengembangan perbankan syariah. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan. Selanjutnya, peran bank syariah dalam pemberdayaan masyarakat. Peran bank syariah sebagai lembaga bisnis keuangan, di mana manajerial bank syariah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan modal untuk memperoleh laba. Memiliki tanggung jawab moral dalam membantu kalangan ekonomi lemah dan marginal, guna mengurangi beban kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agus Wirawan. Selanjutnya pembahasan mengenai fungsi utama bank syariah yang akan dijelaskan oleh Saudara Putri Aliza. Pada Saudara Putri Aliza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Poin yang keenam yaitu fungsi utama bank syariah. Fungsi utama bank syariah ada 3 diantaranya. Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi bank syariah yang ketiga adalah pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, fungsi bank syariah yang memperoleh keuntungan. Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan bagi biaya dan bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Selanjutnya, fungsi sosial. Dalam konsep perbankan syariah, mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, wakaf, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga bentuk lembaga Baitul Mal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Menurut Sudarsono, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Putri Aliza. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari kehidupan kearifan lokal atau sosiokultur masyarakat. Pola bagi hasil yang telah lama tumbuh di masyarakat mengarah pada keadilan dan keseimbangan terhadap pelaku ekonomi dengan lingkungannya. Oleh karenanya, bank syariah sebagai lembaga keuangan berperan untuk membantu kalangan ekonomi lemah dan marginal guna mengurangi beban kehidupan masyarakat sekitar. Baik, setelah menyimak presentasi dari kelompok kami, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dari materi yang telah kami sampaikan, bisa langsung melalui grup WA. Terima kasih pada rekan-rekan dan Bapak Sukmayadi SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perbankan syariah perspektif sosiokultur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amalia yang rekan-rekan ya, Agus Wirawan, kemudian tadi Suraya Putri yang sudah menyampaikan materi
perbankan syariah dalam perspektif sosiokultur ya. Coba saya ingin menambahkan dari sisi apa barusan ya, tentang fungsi bank ya tadi ya. Karena yang lain-lainnya saya kira sudah cukup bagus disampaikan oleh kelompok ini ya. Dan sebentar saya ingin menambahkan di ini apa tuh? Coba kita share screen materi yang dibawakan kelompok 8 ya. Untuk 8 barusan. Nah, ini ya, kelihatan ya. Dari ini saya kira ini tadi ini tentang kultur budaya ya di Indonesia yang memang sudah sejak lama sebenarnya menginginkan karena memang mayoritas dari masyarakat Indonesia juga muslim. Tadi dari banyak disampaikan saya kira cukup. Saya ingin menahan ini. Fungsi utama bank syariah. Fungsi utama bank syariah ada 3. Yang pertama menghimpun dana. Nah, dalam rangka menghimpun dana ini melalui produk simpanan, tabungan, dan giro ya. Kecuali untuk BPR, mungkin BPR syariah tidak ada giro ya. Hanya simpanan, tabungan, sama deposito. Nah, jika dalam konvensional ya, simpanan dan deposito dalam rangka penghimpunan dana ini menggunakan prinsip konvensional bunga, maka di syariah tidak diperbolehkan. Maka menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya dalam penghimpunan dana tadi sudah di awal sudah saya sampaikan yang menggunakan prinsip wadiah ya, ada wadiah yad adomana dan ada wadiah yad amanah. Ini melengkapi apa yang telah disampaikan kelompok ini dalam rangka menghimpun dana. Termasuk juga deposito. Ada deposito dengan menggunakan prinsip wadiah yad adomana. Ada juga yang menggunakan prinsip mudarobah. Mudarobah itu si yang deposan atau yang menyimpan itu diberlakukan sebagai investor. Yang dana tadi, simpanan tadi akan dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik mungkin. Kemudian jika ada laba nanti bank akan berbagi hasil juga dengan para investor. Karena simpanan maupun deposito maupun giro dengan produk mudarobah ini diberlakukan sebagai investasi dari nasabah, dari deposan kepada bank, dan bank akan menggunakannya kembali untuk investasi-investasi yang lainnya. Jadi ada bagi hasil ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam penyaluran dana, tadi yang dari awal saya bentuk kredit ataupun pembiayaan, ini banyak sekali mengimplementasikan produk-produk syariah ya, seperti tadi ada dijual beli ya, ada Baibis Taman Ajil, ada nasabah yang datang ke kantor bank Anda misalkan membutuhkan 1 unit mobil. Nah, itu akadnya jual beli saja. Jadi nanti bank membeli dulu dari showroom, kemudian mobil yang tadi dibeli dari showroom beli tunai oleh perbankan, dan bank beli mobil itu bukan untuk inventaris kantor, tetapi karena ada untuk dijual kembali karena ada yang pesan. Nah, tentu saja karena jual beli, belinya 100 juta nanti dijual jadi 120 misalkan. Nah, konsumen biasanya memahami dengan profit itu. Pertama, namanya juga jual beli. Yang kedua juga dia itu dicicil kan gitu. Jadi wajar untuk cicilan. Jadi berarti dia itu antara dimingkum, sudah suka, rela ya. Seperti tadi saya beli ini 3.000, rela lah gitu. Padahal saya tahu belanja dari ya sananya mungkin 2.000, tapi ya itulah jual beli. Nggak mungkin kan orang jual beli 2.000 dijual lagi 2.000 kan, namanya juga jual beli. Nah, itu beberapa akad transaksi syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat ya. Ada banyak, tadi ada Baibis Salam, ada Baibis Salam, Baibis Tisna, Baibis Taman Ajil, Baibis Musyawamah, itu yang prinsip jual beli. Ada juga yang kerjasama usaha, ada mudarobah juga ada beragam ya, ada mudarobah mutlaqoh, mudarobah muqayyadah, mudarobah mustarokah, kemudian musyarakah wujuh, inan, kemudian juga ada gade ya, ada gade syariah. Jadi bagi masyarakat yang ingin membutuhkan dana cepat ya, itu ada produk gade rahan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada jasa bank lainnya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ada pelayanan m-banking ya, itu mungkin berupa wakalah, mewakilkan ya, kepala, kemudian wadiah, kemudian yang lain-lainnya ya, ada gade dan lain sebagainya. Jadi
Di sini yang tadi saya maksud di pertemuan pertama, bukan pertemuan pertama, di pertama kali tadi saya prolog sebelum kelompok 8 ini presentasi adalah menyampaikan produk-produk transaksi syariah dengan prinsip wadiah, kerjasama, syirkah, jual beli, murabahah, kemudian jasa, kemudian sewa, ijarah, ada juga kebajikan ya, pinjaman kebajikan. Nah ini beberapa tambahan hasil dari presentasi kelompok 8 ini. Selebihnya silahkan kalau mau ada diskusi yang mau dipertanyakan seperti apa yang disampaikan Amalia tadi, dan Amalia serta teman-teman memandu kemudian menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lainnya. Terima kasih juga dari saya, dan sama juga apabila ada kesalahan, kehilapan dan kurang dalam penyampaian, saya kira mohon dimaafkan karena yang benar hanya dari Allah, datang dari Allah. Kalau yang salah itu karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.